Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami ingin membahas mengenai perbandingan akuntansi yang ada di negara Jerman dan yang ada di negara Swiss. Tugas video ini kami buat untuk memenuhi tugas akuntansi internasional dengan dosen pengampu Ibu Sasmita Sari. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 5 ini. Yang pertama dengan saya sendiri, Ridwan Effendi. Yang kedua, Puput Pulitasari, Eva Latifa, Sri Rahayu, dan Tina Martiani. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa sih akuntansi internasional. Akuntansi internasional ialah akuntansi yang digunakan untuk transaksi antar negara yang berguna sebagai alat perbandingan pada setiap prinsip akuntansi pada negara yang berbeda dan harmonisasi standar akuntansi pada seluruh negara. Nama saya Puput Yulitastiani akan melanjutkan. Dalam dunia usaha akuntansi merupakan suatu alat informasi di mana akuntansi memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Akuntansi internasional memiliki peran yang serupa dengan konteks yang lebih luas, di mana lingkup laporannya adalah untuk perusahaan multinasional dengan transaksi dan operasi lintas batas negara, atau perusahaan dengan kewajiban pelaporan kepada para pengguna laporan di negara lain. Kemudian saya akan membahas standar akuntansi negara Jerman. Lingkungan akuntansi di Jerman mengalami perubahan terus-menerus dan hasilnya luar biasa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam suatu peristiwa yang besar, hukum perusahaan tahun 1965 mengubah sistem laporan keuangan Jerman dengan mengarah pada ide-ide negara Inggris di Amerika. Pengungkapannya lebih banyak, konsolidasi terbatas, dan laporan manajemen perusahaan diwajibkan. Laporan manajemen dan persyaratan audit tambahan menjadi kewajiban setelah pemberlakuan Undang-Undang Publikasi Perusahaan tahun 1969. Selanjutnya, gambaran ekonomi di negara Jerman. Perlindungan terhadap kreditor merupakan perhatian yang fundamental bagi akuntansi di negara Jerman yang dimasukkan dalam hukum komersial. Penilaian neraca yang konservatif merupakan hal utama bagi perlindungan kreditor. Cadangan dipandang sebagai perlindungan terhadap resiko yang tidak terduga dan kemungkinan mengalami gagal bayar. Dengan demikian, akuntansi di negara Jerman dirancang untuk menghitung jumlah laba yang sangat hati-hati, sehingga membuat kreditor tidak mengalami kerugian setelah pembagian laba dilakukan untuk para pemilik. Lanjut ke regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Institut Jerman memberikan konsultasi dalam berbagai tahap pembuatan hukum yang mempengaruhi akuntansi dan pelaporan keuangan. Namun demikian, tetap saja ketentuan hukumlah yang paling utama. Undang-Undang tentang Pengendalian dan Transparansi tahun 1998 memperkenalkan keharusan bagi Kementerian Kehakiman untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memberikan nasihat kepada Kementerian Kehakiman atas legalitas akuntansi yang baru. Dan yang ketiga, mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional. Sistem penetapan standar akuntansi yang baru di Jerman secara garis besar mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. Lanjut ke pengukuran akuntansi. Berdasarkan hukum komersial HGB, metode pembelian akuisisi adalah metode konsolidasi yang utama. Meskipun penyatuan kepemilikan juga dapat diterapkan dalam kondisi yang terbatas, aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill. Goodwill dapat
disaling hapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonomisnya. HGB tidak mengatur translasi mata uang asing dan perusahaan di negara Jerman menggunakan sejumlah metode. Perbedaan translasi diperlakukan dengan beberapa cara. Akibatnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap catatan laporan di mana metode translasi mata uang asing harus dijelaskan. Ciri utama sistem pelaporan keuangan di negara Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur, pengelola perusahaan, dan dewan pengawas perusahaan. Masuk ke kesimpulan standar akuntansi negara Jerman. Negara Jerman adalah salah satu negara yang mendomisi perkembangan akuntansi internasional saat ini. Negara Jerman merupakan salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau disebut International Accounting Standard Board (IASB) dan memiliki peran penting dalam mengarahkan agenda. Negara-negara yang lainnya selain Jerman yaitu Prancis, Jepang, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Karakteristik dari akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengendalian. Selain kedua hal itu, tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenang. Dalam Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 menentukan ketentuan akuntansi, auditing, dan pelaporan keuangan yang berbeda-beda menurut ukuran perusahaan. Ada 3 kelompok ukuran kecil, menengah, dan besar. Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan yang terakhir laporan auditor. Saya akan sedikit menjelaskan tentang standar akuntansi di negara Swiss. Akuntansi di Switzerland atau Swiss adalah yang paling konservatif dan sekretif di Eropa, bahkan di dunia. Sama dengan di Jerman, akuntansi di Swiss didominasi oleh company law dan peraturan perpajakan dibandingkan profesi akuntansi. Akan tetapi, hal yang membedakan dengan akuntansi Jerman adalah persyaratan hukum berkaitan dengan akuntansi sangatlah minimal dan memperbolehkan adanya perilaku rahasia. Hanya perusahaan yang terdaftar di pasar modal seperti bank, perusahaan asuransi, dan kereta api yang disyaratkan untuk mempublikasikan laporan tahunan. Dari manakah sumber pendanaan negara Swiss? Sumber pendanaan negara Swiss berasal dari sektor produksi dan sektor jasa. Sektor produksi utama diantaranya seperti kimia, obat, instrumen, pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesarnya adalah kimia sebesar 34% dari total ekspor. Yang kedua ada mesin dan elektronik sebesar 20,9%, dan ada instrumen lainnya sebesar 16,9%. Ekspor jasa berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional juga merupakan industri penting bagi negara Swiss. Sistem hukum negara Swiss. Switzerland atau Swiss menganut sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System, yaitu sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan merupakan sistem hukum yang paling umum di dunia. Titik tekan pada sistem hukum sipil adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Perpajakan negara Swiss. Pajak di Swiss diadakan oleh Konfederasi Swiss, wilayah, dan kota. Swiss adalah republik federal di mana kedaulatan negara dibatasi oleh kekuasaan yang didelegasikan kepada negara federal melalui konstitusi federal. Akibatnya,
Otoritas untuk memungut pajak dipegang oleh wilayah individu Swiss melalui institusi mereka. Konstitusi federal memberikan batas tertentu tentang perpajakan di tingkat wilayah dan kota federal. Untuk itu, tidak ada pajak yang dapat dikenakan kecuali yang diatur oleh undang-undang federal, wilayah, dan kota. Swiss secara konstitusional melarang pajak berganda yang dilakukan oleh beberapa wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rai Mustika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan keuangan yang ada di dalam negara Swiss. Akuntansi di Swiss ini didominasi oleh company law dan peraturan perpajakan dibandingkan dengan profesi akuntansi. Hanya perusahaan yang terdaftar di dalam pasar modal, bank, perusahaan asuransi, dan kereta api saja yang disyaratkan untuk mempublikasikan laporan tahunannya. Pada tahun 1984, mengikuti inisiatif Swiss Institute of Certified Accountant, dibentuklah Foundation for Accounting and Reporting Recommendation untuk membuat rekomendasi atas akuntansi keuangan dan pelaporannya. Swiss merupakan negara federasi yang memiliki 26 kanton atau negara bagian, di mana masing-masing kanton ini mempunyai konstitusi, dewan legislatif, pemerintahan, dan pengadilannya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan Swiss memiliki dua jenis laporan keuangan, yaitu State Financial Statement Report on Federal Financial Statement dan Federal Consolidated Financial Statement atau Financial Report. Laporan konsolidasi tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi keuangan dari layanan publik federal atau Federal Public Service. Pada Federal Financial Statement, struktur penyajian laporan keuangannya terdiri dari Annual Financial Statement, Financing and Flow of Funds Statement, Statement of Financial Performance, Statement of Financial Position, Statement of Investment, Statement of Net Asset or Equity. Sedangkan pada Federal Consolidated Financial Statement, struktur penyajian laporan keuangannya terdiri dari Annual Financial Statement, Statement of Financial Performance, Statement of Financial Position, Cash Flow Statement, Statement of Net Asset or Equity, dan Not the Financial Statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Latifah Priyani. Saya ingin membacakan materi tentang sistem audit di Jerman. Sistem pengelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada Dewan Direktur, pengelola perusahaan, dan pengawas perusahaan. Laporan auditor tidak tersedia bagi pemegang saham. Laporan ini berisi pendapat terhadap prospek masa depan perusahaan dan khususnya yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Materi selanjutnya adalah pengukuran akuntansi di Jerman. Dua bentuk metode pembelian yang diizinkan adalah metode nilai buku dan metode evaluasi. Aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill. Goodwill dapat disaling hapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonominya. Hukum tersebut menyebutkan periode 4 tahun sebagai periode amortisasi reguler. Akan tetapi periode hingga 20 tahun masih dapat diterima. Metode ekuitas harus dapat digunakan untuk perusahaan yang tidak konsolidasi dengan kepemilikan sebesar 20% atau lebih. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal yang ada di Jerman. Pasar modal yang ada di Jerman terkenal dengan nama Frankfurt Stock Exchange atau yang disebut dengan FES, merupakan perusahaan dari Deutsche Börse AG yang terletak di Frankfurt, Jerman. Lembaga ini termasuk dalam bursa efek terbesar 10 di dunia. Terletak di distrik
Intertat, dan di dalam kawasan pusat bisnis yang dikenal sebagai Bankinvestor. Pada November 2010, perusahaan ini lebih dari 80 negara terdaftar di Bursa Saham Frankfurt dengan 49% dari Amerika Utara dan Selatan, 31% dari Eropa, 14% dari Asia, dan 6% dari Australia dan Afrika. Bursa Saham Frankfurt memiliki lebih dari 250 lembaga perdagangan internasional dan lebih dari 4.500 perdagangan. Investor terhubung langsung ke Bursa Saham Frankfurt mewakili 35% dari pasar modal investasi di dunia dan memiliki indeks perdagangan berupa DAX, DAX Plus, CDAX, IFDAX, LDAX, MDAX, SDAX, TechDAX, VDAX, dan yang terakhir adalah Euro Stoxx 50. Produk-produk yang diperdagangkan di Bursa Frankfurt Stock Exchange ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah obligasi, mata uang, dana yang diperdagangkan di bursa, sekuritas, komoditas, dana, dan sertifikat dan surat perintah. Pasar modal Swiss. Bursa Swiss SIX dahulu bernama Bursa Swiss SWX adalah bursa saham Swiss yang terletak di Zurich. Produk yang diperdagangkan di bursa Swiss ialah sekuritas, obligasi pemerintah, dan derivatif seperti opsi saham. Produk-produk yang ada di pasar modal Swiss tidak sebanyak dengan produk-produk yang ada di pasar modal Jerman. Sejarah pasar modal Swiss. Asosiasi diubah namanya menjadi SOX Swiss Exchange pada tahun 1999. Pada tahun 2002, asosiasi diubah menjadi perseroan terbatas publik disebut SOX Swiss Exchange. Pada Juli 2004, mereka menolak proposal merger dari Deutsche Börse yang diantisipasi analisis sebagai menguntungkan bagi banyak perusahaan kecil dan terdaftar di SOX Swiss Exchange. Pada tahun 2008, SOX Swiss Exchange bergabung dengan SIX Group dan Teleplus menjadi yang baru di SIX Group dan diubah namanya menjadi SIX Swiss Exchange dan menjadi namanya pada sekarang ini. Kerjasama antara pasar modal Jerman dan Swiss. Pada tanggal 1 Januari 2007, SOX Swiss Exchange dan Deutsche Börse bersama-sama memulai dan mengolah pertukaran untuk produk terstruktur. Bekerjasama dipanggil oleh SCUJ. Pada bulan Februari 2013, SCUJ dipecah menjadi SCUJ Eropa AG yang dimiliki sepenuhnya oleh Deutsche Börse dan SCUJ Swiss AG yang sepenuhnya dimiliki oleh SIX Swiss Exchange. SCUJ Swiss AG diubah namanya menjadi SIX Struktur Produk pada November 2013.